kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dan ada kalanya sebelum kita memulai kegiatan, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Hasmina Sari. Kalau kita perkenalkan, nama saya Fiza Fernanda. Perkenalkan, nama saya Rosmiliana. Perkenalkan, nama saya Mala. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya di sini saya akan memaparkan tujuan dari kegiatan hari ini, di mana tujuan hari ini berkegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana kalian cara meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi diri, di mana kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Nah, di mana di sini ada beberapa penjelasan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya, di mana tahap pertama, tahap pelaksanaan itu mencakup kegiatan mengorganisasikan kegiatan layanan, penyajian materi yang sesuaikan dengan tujuan yang diinginkan, di mana tahap ini dilakukan dengan perpaduan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, dan tahap kegiatan. Nah, tahap terakhir juga itu mengadakan penilaian apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Untuk mengetahui pencapaiannya dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan ataupun dengan evaluasi. Nah, pada tahap terakhir ini juga sebagai penentu apakah melakukan bimbingan tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok saya akan membagi kalian. Yang pertama, saya akan menguji kemampuan kalian, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian dan memotivasi diri. Di sini saya meminta kalian untuk nantinya memaparkan tentang penjelasan yang kalian pahami tentang percaya diri dan motivasi diri. Bisa dimulai dari sebelah saya? Ya, kalau menurut saya itu kita penting mengenal dan menghargai diri sendiri dan mulai mengenal dan menerima diri sendiri apa adanya. Kalau menurut saya, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dan belajar terus-menerus agar kedepannya kita mampu untuk percaya diri dan memotivasi diri kita. Kalau menurut saya pribadi, keluar dari zona nyaman dan berlatih untuk melakukan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, untuk yang tadi dijelaskan cara meningkatkan percaya diri, apakah kalian sudah cukup mudah untuk diterapkan? Ya, menurut saya cukup sulit untuk diterapkan karena kunci utamanya adalah konsistensi dan ketentuan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Karena setiap orang memiliki keunikan dan tantangan yang berbeda dalam hidupnya. Apa yang mudah bagi satu orang mungkin sulit bagi yang lain. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu untuk kelompok yang meningkatkan percaya diri dan motivasi diri, apakah penjelasan dari teman kalian mudah kalian untuk pahami? Ya, cukup mudah dipahami. Cukup mudah? Ya, apabila kalian tidak memiliki kesiapan untuk meningkatkan percaya diri dan motivasi diri kalian, apa yang akan terjadi pada diri kalian ke depannya? Tentunya mungkin ketidakmampuan mengatasi tantangan tanpa kepercayaan diri dan motivasi yang kuat. Seseorang mungkin merasa sulit untuk menghadapi dan mengatasi tantangan untuk kehidupannya. Jika seseorang tidak memiliki kesiapan atau motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri kepadanya, ke depannya mungkin akan terjadi kurangnya upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri karena dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam pola pikir negatif tentang diri sendiri, di mana ini dapat menghambat kemajuan pribadi dan menciptakan penghalang dalam mencapai tujuan tersebut. Tentunya kepercayaan diri yang kuat juga dapat mempengaruhi pandangan positif terhadap diri sendiri, meningkatkan harga diri kita dan mengurangi perasaan stres atau cemas. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian ketika percaya diri dalam suatu hal? Percaya diri kuat, memotivasi
mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri dalam suatu hal, pastinya dapat menghasilkan perasaan yang positif dan memperkuat keyakinan dalam kemampuan dirinya. Perasaan percaya diri juga dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan nyaman dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya apa yang kalian akan lakukan ketika kedepannya bisa menjadi lebih percaya diri dan tidak canggung ketika berhadapan dengan orang lain? Mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan membangun kepercayaan diri kita dapat membantu mengurangi perasaan canggung. Menghadapi tantangan dengan optimis, kepercayaan diri, dan motivasi diri tentunya membantu kita menghadapi tantangan tersebut dengan sikap yang optimis. Ketika kita percaya pada diri sendiri dan yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan kita akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah berani dan menghadapi tantangan dengan keyakinan. Nah, yang terakhir itu, mengapa kita harus meningkatkan percaya diri dan motivasi diri? Selalu bersikap positif terhadap diri sendiri dan beri penghargaan pada diri sendiri atas kemajuan yang telah kita capai. Intinya gini, semakin kita menguasai sesuatu bidang, semakin percaya diri, kita juga akan lebih bagus ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tentunya kita pasti butuh latihan dan persiapan jika kita merasa canggung ketika berhadapan dengan orang lain. Tentunya perlu persiapan untuk itu sehingga dapat membantu kita ketika berhadapan dengan orang lain. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan percaya diri dan motivasi diri. Nah, menurut Davis menjelaskan bahwa kepercayaan diri itu merupakan sikap positif seseorang untuk dapat menerima diri sendiri, berani mengambil risiko, dan memiliki kepercayaan atas potensi dalam dirinya. Rasa percaya diri akan memberikan pengarahan setiap perilakunya untuk yakin akan keberhasilan dan yakin dapat mengatasi berbagai kondisi sulit atau kesulitan yang akan dihadapi. Nah, dan memotivasi diri adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi mencapai suatu tujuan. Nah, dorongan ini datang dari dalam diri sendiri dan bukan datang dari orang lain. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi diri, yaitu yang pertama, kita harus evaluasi diri dengan objektif. Belajar menilai diri sendiri secara objektif, jujur, sadar semua aset berharga dan ditemukan aset yang belum dikembangkan. Pelajari kendala yang selama ini menghalangi perkembangan diri. Selanjutnya yaitu beri penghargaan dan juga terhadap diri sendiri. Sadari dan hargailah sekecil apapun keberhasilan itu dan potensi apa yang kita miliki. Ingatlah bahwa semua itu didapatkan melalui proses belajar, revolusi, dan transformasi dari sejak dahulu hingga kini. Mengabaikan dan meremehkan satu saja prestasi yang pernah diraih berarti mengabaikan atau menghilangkan satu jejak yang membantu kita untuk menemukan jalan yang bisa menuju masa depan. Nah, ketidakmampuan menghargai diri sendiri itu mendorong munculnya keinginan yang tidak realistik dan berlebihan. Contohnya, ingin cepat kaya, ingin populer, mendapat jabatan, dan penting dengan segala cara. Nah, yang ketiga itu positive thinking, di mana setiap individu itu harus berpikir positif terhadap kemampuan diri dan berpikir positif terhadap orang lain dan lingkungannya. Jangan biarkan berpikir negatif itu berlarut-larut, karena tanpa kita sadari, pikiran kita akan terus terbakar dan bercabang dan berdaun. Semakin besar dan menyebar, maka semakin sulit terkendalikan dan dipotong. Nah, cara meningkatkan motivasi diri untuk diri sendiri itu dengan begitu kita akan kehilangan arah dan tetap bersemangat menjalani hari apapun yang terjadi. Yang pertama itu, kita harus menentukan tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Yang kedua, membuat cara
membuat rencana atau atur prioritas. Dan yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, selalu berpikir dan melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, selalu berpikir dan melakukan hal-hal yang positif. Yang kelima itu memberi hadiah untuk diri sendiri dan memiliki support system. Nah, tips untuk kalian itu ingatlah bahwa membangun kepercayaan diri dan motivasi diri itu adalah proses yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan kemunduran di sepanjang jalan, tetapi dengan konsisten dan komitmen untuk tetap berusaha. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, apakah cukup mudah untuk dipahami? Ya, alhamdulillah. Dan apakah ada yang bertanya? Iya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah percaya kepada saya untuk membantu kalian lebih untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi kalian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.